Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang apa arti demokrasi bagi masyarakat biasa seperti kita? Atau bagaimana pandangan warga tentang pemilu yang jujur dan kebebasan berpendapat? Kami dari kelompok 5 kelas 2 TIF B102 ingin tahu lebih dalam bagaimana pendapat latar belakang demokrasi di Indonesia. Dalam video kami kali ini, kami mewawancari berbagai narasumber mulai dari pegawai swasta, wira swasta, guru, pegawai desa, hingga hakim untuk mengetahui pendapat mereka tentang peran masyarakat dalam sistem demokrasi. Langsung saja yuk kita dengarkan pendapat mereka. Record. Oke, permisi Pak, maaf ganggunya sebentar. Kami dari mahasiswa STM Pelita Nusantara ada tugas nih dari kampus untuk wawancari masyarakat tentang praktik demokrasi di Indonesia kan. Nah, jadi demokrasi ini tadi kan sistem pemerintahan yang dilandaskan pada kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya pemilu yang kita memilih wakil rakyatnya untuk dipilih oleh masyarakat sebagai wakil rakyatnya kan gitu. Nah, jadi di sini menurut Bapak, apakah praktik demokrasi dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah Indonesia gitu? Nah, kalau menurut Bapak gimana? Ya, kalau menurut saya ada yang dijalankan maksimal, ada yang enggak juga gitu. Oh gitu ya Pak. Kalau Bapak pernah jumpain nggak praktik yang kira-kira yang nggak maksimalnya itu di mana? Ya, masalah kayak bantuan untuk lansia lah yang dibilangkan PKH. Ada. Nah, karena kalau menurut aku, menurut saya lah salah sasaran gitu. Oh, salah sasaran. Contohnya gimana tuh Pak? Salah sasaran? Ya, yang dibilangkan salah sasaran itu yang mendapatkan bukan yang membutuhkan gitu. Oh, berarti kayak keluarga-keluarga dari orang Yang kurang mampu malah nggak dapat, yang cukup bisa mendapatkan PKH gitu. Waduh, gitu ya. Nah, Berarti kalau dibilang bahwasanya praktik demokrasi ini tadi nggak jalankan maksimal karena banyak yang salah sasaran. Ya, salah sasaran. Oke. Lanjut Pak, kalau ini dari pemilihan umum kemarin itu kan apakah masih menjalankan asas luber jurdil, artinya jujur dan adil itu Pak. Seperti contohnya kan kemarin ada isu suap-suap, ya pemilu pasti ada kan ya Pak. Ada. Isu suap kayak untuk memilih salah satu paslon tertentu gitu. Ya kalau masalah suap masih ada sih. Gitu. Cuman kan nggak mesti kita sebutkan gitu. Sebutkan untuk paslon mana gitu ya. Cuman kalau suap tetap masih ada berjalan. Masih ada kalau berjalan. masalah suap. Oke. Ya memang kayak udah mendarah daging gitu ya Pak, Iya. di Indonesia yang tadi. Karena zaman sekarang kalau nggak ada uangnya nggak ada yang milih, itulah bahasanya masyarakat kan gitu. Oke. Tapi pemilu kemarin Bapak milih juga kan? Milih sih milih. Oh, oke. Lanjut nih Pak. Kalau untuk dalam menyampaikan pendapat di Indonesia, apakah masih bebas menyampaikan pendapat, ataukah kebebasan berpendapat di Indonesia itu dibungkam? Contoh kalau misalkan kita melaporkan sesuatu isu ini tadi sama mereka ini tadi, ada beberapa oknum tertentu yang mencoba untuk membungkam kita. Gitu. Ada Ya. kira-kira gitu praktiknya, ataukah keluarga atau Bapak sendiri pernah ngalamin? Kalau masalah itu kita acuh orang bang. Kalau masalah misalnya ada pendapat untuk melaporkan sesuatu gitu kan, kita acuh gitu. Karena kita tahu kalau kita melapor nggak ada pergerakan juga. Oh, Gitu. oke. Berarti mesti ada sesuatunya supaya Iya. untuk dijalankan gitu ya Pak ya. Iya. Ya kita acuh. Oke. Berarti intinya demokrasi di Indonesia tadi nggak dijalankan sepenuhnya benar sama pemerintah gitu. Bisa dibilangkan sekian persen aja dijalankan. Iya benar. Gitu. Lebih banyak dipendam daripada dijalankan. Oke, berarti belum maksimal gitu Iya. ya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih pendapatnya Pak. Bapak namanya siapa? Herman. Herman. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Oke. Jadi demokrasi ini kan bang, izin ya bang, permisi bang. Nah, kami mengganggu waktu abang. Nah, kami dari mahasiswa STM Pelita Nusantara ada tugas dari kampus nih bang. Jadi kami ini dan wawancara tentang praktek demokrasi di Indonesia bang. Nah, jadi demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya pemilu yang mewakili rakyat yang dipilih oleh masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan bang. Nah, nomor satu bang, menurut abang apa praktik demokrasi dijalankan oleh pemerintah Indonesia? Jika iya, contohnya apa? Jika tidak, mengapa? Kalau praktik demokrasi itu bang di Indonesia bang, ibaratnya kan kalau di warga Medan aja lah sendiri kan gitu, kan kita banyak yang ibaratnya sekolahnya separuh-separuh paham kan bang, yang ada yang nggak tamat SD. Nah, jadi itu tadi penyuluhan demokrasi, penjelasan demokrasi ke masyarakat itu untuk saat ini gitu itu 0% gitu. 0% Nah, jadi penjelasan antara orang yang ibaratnya berilmu lah gitu, yang anak-anaknya yang sekolah, penjelasan ke orang tuanya masalah demokrasi itu apa, itu kurang gitu. Jadi kalau untuk umum demokrasi itu kayak mana bang, yang sekolah aja lah yang paham kan gitu. Apa nak? Sana bang. Itu sama bapak sih lah. Kalian masih ada urusan kantor kan?
Oke. Hmm. Nah, nomor 2 nih Bang, menurut Abang, Hmm. apakah pemilihan umum kemarin masih Ya. menjalankan asas liberasi jurdil? Contohnya seperti isunya ada suap untuk memilih salah satu paslon tertentu. Kalau masalah suap menyuap itu Bang, Nah, 100% pasti suap menyuap oke. untuk pemilihan semalam ya. Nah, Tapi kan itu tadi yang namanya masyarakat yang ibaratnya ekonominya kekurangan apa, ya itu tetap orang itu tetap pilih yang mana yang lebih banyak ngasihnya, ya, seperti itu. Kalau itu pasti ibaratnya udah mendarah daging, karena semenjak zaman Soeharto dulu pun udah ada suap kan gitu. Kalau untuk memberantasnya itu kan memang betul-betul diberantasnya itu nggak bisa lah. Kera-kera gitu lah kan ya. Nggak bisa lah. Nah, berarti menurut Pak kita ini pemilihan kita ini masih Belum. Jurdil. Ya belum. Ya, nah, yang ketiga nih Bang kan, apakah dalam menyampaikan pendapat di Indonesia masih bebas atau kebebasan berpendapat di Indonesia ini dibungkam demi kepentingan oknum tertentu? Nah itu tadi. Contohnya ketika menyampaikan pendapat ada tekanan dari oknum gitu. Nggak ada tekanan, cuman dibilang lu siapa, pangkat lu apa, Iya, seperti iya. itu. Karena Berarti- orang biasa, alah cuman petani bisa apa lah kan gitu. Berarti di dalam apa ini Disepelekan gitu. sepelekan kita, karena kita ada pangkatnya kita diremehkan gitu iya, Bang, ya. betul. Masyarakat ini tadi bersuara diremehkan kan gitu. Ya, Gak ada pangkatnya kan gitu. ada pangkat, Nah, ini bapak Bang, siapa kan gitu. gitu ya. Ditanya bapak siapa, kerjanya apa, pasti itu. Berpendapat kita pasti gitu. Masa jauh di kantor desa pun dipandang sama yang ibaratnya ketua-ketua di situ lah kan gitu. Petinggi pejabat-pejabat Ya, itu. seperti Bapak siapa? kepala desa apa gitu Bang, ya, Nah, berarti kadus apa Ah. gitu Bang ya. Ih sopong Iya. ngomong-ngomong gunung. Bang, Pasti seperti itu Bang. Karena kalau untuk jujur apa jurnal itu Ah, ya, apa ya? jurnal itu ya Bang ya. Bang, sampai situ dulu pertanyaan kami Bang. Terima kasih udah mau menyempatkan dan memberikan waktu untuk kami bisa bertanya dengan Abang, bisa memberikan pendapat dari Abang kan begitu kan. Jadi izin ya Bang ya. ya izin. Terima kasih Bang. Nama Abang siapa? Bejo. Bejo. Ya. Bejo. Ya. Permisi Bapak Ibu, maaf ganggu sebentar. Kami dari mahasiswa STM Nusantara ada tugas dari kampus untuk mewawancarai masyarakat tentang praktik demokrasi di Indonesia. Boleh tanya-tanya sebentar Bang? Bisa Bang. Jadi demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya pemilu yang wakil rakyatnya dipilih oleh masyarakat. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak atau Ibu, apakah praktik demokrasi dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah Indonesia? Jika iya, contohnya apa? Jika tidak, mengapa? Saya rasa udah dijalankan dengan maksimal seperti kalau di Indonesia ini sendiri, terutama di daerah saya sendiri, di wilayah saya sendiri itu sudah dijalankan dengan maksimal. Tapi kalau untuk secara menyeluruh saya kurang tahu tuh Bang. Jadi kalau untuk di daerah saya dijalankan dengan maksimal, disosialisasikan ke masyarakatnya, dan itu dijalankan dengan baik. Pertanyaan nomor 2 Bang, menurut Abang sendiri apakah pemilihan umum kemarin masih menjalankan asas berjurdil? Contohnya seperti isunya ada suap untuk memilih salah satu paslon tertentu. No comment, Bang. Pertanyaan yang nomor 3 Bang, apakah dalam menyampaikan pendapat di Indonesia masih bebas atau kebebasan berpendapat di Indonesia ini dibungkam dengan kepentingan oknum tertentu? Contohnya ketika menyampaikan pendapat oleh tekanan dari oknum. Saya rasa kalau di daerah saya sendiri nggak ada yang seperti itu. Masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Berarti praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan dengan maksimal ya Bang? Menurut Abang sendiri ya Bang? Di Indonesia sendiri kalau secara menyeluruh Bang, saya bilang saya kurang tahu, tapi kalau di daerah saya sendiri di Sumatera Utara, di Kecamatan Serampa, masih berjalan dengan baik Bang. Contohnya tuh Bang, gimana Bang? Bagian Ya, bagian misalnya sosialisasi untuk awalnya itu kan di sensus tuh, ya kan, dan pokoknya berjalan dengan baik, masyarakatnya pun masih berduyun-duyun untuk memilih masing-masing. Baiklah Bang, sekian pertanyaan dari saya Bang. Bang, Abang semua? Itu aja. Sepajar ya Bang. Terima kasih ya Bang. Selamat siang Ibu. Ya, bisa dibantu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mahasiswa dari STM Pelita Nusantara, ada tugas dari kampus untuk mewawancarai masyarakat tentang praktik demokrasi di Indonesia. Boleh saya bertanya-tanya sebentar? Boleh, silakan. Jadi menurut Ibu, apakah praktik demokrasi dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah di Indonesia? Ya kalau saya di lapangan sepertinya tidak begitu maksimal. Bisa dijelaskan Bu alasannya? Karena masih banyak ketimpang tindihan data, kemudian masyarakat belum mengenal sebenar-benarnya akan arti politik tersebut dan gunanya berpartai berpolitik itu mereka belum mengerti, apalagi masyarakat awam yang tinggal di pelosok-pelosok daerah. Begitu demikian. Ada lagi? Ini pertanyaan yang kedua, menurut Ibu apakah pemilihan umum kemarin masih menjalankan asas luber jurdil? Ya sebagian masih juber dan jurdil, tapi sebagian juga ada mereka menggunakan praktek uang, ada berupa uang, ada berupa beras. Mereka sogok untuk masyarakat yang tidak mengerti harusnya bagaimana memilih pemimpin. Mereka tidak mengerti bahkan bagaimana siapa pemimpin mereka, siapa yang mereka harus pilih. Mereka tidak tahu itu. Nah mereka diberikan
berupa uang atau beras yang mereka pilih seperti itu. Yang mereka pilih, jauh mereka disajikan kepada mereka. Nah, karena dapat beras dapat uang, ya mereka memilih itu. Sementara yang lain tidak memberikan beras atau apapun, ya mereka tidak pilih mungkin. Mungkin demikian. Ada lagi? Ini pertanyaan terakhir, Bu. Apakah dalam menyampaikan pendapat di Indonesia masih bebas atau kebebasan berpendapat di Indonesia ini dibungkam demi kepentingan oknum tertentu? Ya, kebebasan berpendapat. Ya, seperti saya katakan tadi, ada yang mereka mengerti akan siapa yang mereka pilih, ya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ada yang mereka tidak mengerti, yaitu ikut saja apa yang diadakan oleh partai ini yang mengadakan ini, nah, mereka ikut partai mereka. Nah, partai ini tidak mengadakan apapun, mereka tidak memilih, dan bahkan ada yang mereka bilang, untuk apa ikut berpartai, sementara yang di atas pun kita gini-gini aja nggak ada perubahan, mereka jadi golput, begitu deh. Cukup. Ibu, pertanyaan terakhir. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Permisi Kakak, maaf ganggu sebentar. Saya dari mahasiswa STM Pelita Nusantara, ada tugas dari kampus untuk mewawancarai masyarakat tentang praktik demokrasi di Indonesia. Boleh tanya sebentar, Bapak? Boleh. Jadi, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedudukan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya, pemilu yang wakil rakyatnya dipilih oleh masyarakat. Nah, Bapak, pertanyaannya, menurut Bapak, apakah praktik demokrasi dijalankan dengan maksimal oleh pemerintahan Indonesia? Jika iya, contohnya apa? Jika tidak, mengapa? Boleh Bapak? Terima kasih. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia ini sudah dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah Indonesia. Contohnya, pemerintah sudah membentuk badan yang independen khusus untuk menangani masalah pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sampai mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga ada Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kemudian pemerintah juga mengagendakan pelaksanaan pemilu, mulai dari pemilihan legislatif, mulai dari tingkat legislatif, tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai DPR pusat, kemudian juga DPD, kemudian juga pemilihan para kepala daerah dan kepala negara. Kemudian pemerintah juga telah menyediakan anggaran yang besar untuk itu ya. Untuk semua pelaksanaan itu telah disediakan anggaran yang besar. Jadi kalau menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia telah dijalankan pemerintah secara maksimal. Adapun kekurangan di sana sini itu biasa dalam pelaksanaan pemilu. Di dunia ini memang seperti itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah pemilihan umum kemarin masih menjalankan asas luber jurdil? Contohnya seperti isinya ada suap untuk memilih salah satu paslon tertentu. Ini ya. Kalau pemilihan umum apakah dijalankan dengan asas yang luber jurdil? Menurut saya telah dijalankan dengan asas luber jurdil. Luber jurdil ini kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ya. Kalau ada isu-isu seperti isu suap, pemerintah juga sudah menyiapkan perangkat hukum untuk itu ya. Ada khusus pengadilan untuk perkara-perkara pemilu yang hakimnya ditunjuk secara khusus oleh Mahkamah Agung ya, untuk menangani, dan penanganan perkaranya juga cepat. Untuk tingkat-tingkat tertentu tidak lagi di pengadilan negeri tapi di pengadilan tinggi dan juga di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau menurut saya, apakah telah dijalankan dengan luber jurdil? Sudah. Akankah ada setiap pelanggaran? Setiap itu pasti ada yang berusaha untuk melakukan pelanggaran. Tapi untuk hal tersebut, koridornya pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturannya untuk itu. Termasuk perangkat-perangkatnya seperti jaksa pemilu, penyidik pemilu di tingkat kepolisian, mulai dari Bawaslu sampai dengan kalau ada yang harus diselesaikan di pengadilan pun sudah ada hakim yang diberikan kemampuan khusus untuk menangani perkara-perkara pemilu. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah dalam menyampaikan pendapat di Indonesia masih bebas atau kebebasan berpendapat di Indonesia ini dibungkam demi kepentingan oknum tertentu? Contohnya ketika menyampaikan pendapat ada tekanan dari oknum? Ini kita bedakan ya, tekanan dengan sadaran. Kalau dibilang bebas, mungkin di Indonesia ini termasuk paling bebas ya. Bahkan presiden pun dibilang entah apa di Indonesia ya. Ijazahnya dibilang palsu lah. Jadi kalau cuma sekedar menyampaikan pendapat, jadi itu di sini sudah sangat ini ya. Bahkan mungkin jangan-jangan terlalu bebas ya di Indonesia ya. Kalau tekanan seperti tekanan yang bagaimana ini maksudnya kan? Kalau tekanan seperti pada saat pemilihan umum mungkin itu sadaran. Mungkin apakah itu terkait dengan untuk menyanggah black campaign atau apa itu kami nggak tahu ya. Tapi kalau terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, sepertinya di Indonesia ini bebas. Bebas ya. Karena undang-undang juga mengatur ya. Undang-undang juga membatasi kebebasan itu. Ada diatur di undang-undang untuk itu. Kita juga punya pasal-pasal itu di ITE maupun di 310 KUHP. Terima kasih Pak. Setiap orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang demokrasi, namun satu hal yang pasti, tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan penonton yang telah menyimak video ini.
Kami dari kelompok 5 mohon diri, sampai jumpa dan mari terus tumbuhkan kepedulian dalam kehidupan berdemokrasi.